Saya lahir dari keluarga single parent, mak saya yang ngurus di Lampung, sehingga saya sempat putus sekolah 5 tahun. Putus sekolah. Setelah SMA. Setelah SD saya berhenti 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hisday. Alhamdulillah pagi hari ini bertemu lagi dengan saya Harwan Iskandar dalam acara Bisa. Acara ini Bisa itu adalah bincang sahabat. Oh, keren. Iya, bincang sahabat. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita mendapat sebuah kehormatan yang luar biasa. Kita bisa ngobrol dengan sahabat lama saya. Sahabat saya ketika saya masih dulu di mahasiswa. Dari saya angkatan 98. Angkatan 99. Alumni Stein Curup. Gitu. Sama-sama di Stein Curup kami. Kemudian kami sama-sama di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan hanya kita waktu itu PKL sampai PKL kan gitu. Bukan baru Riau. Oh, iya. Ini adalah sahabat Profesor Dr. Idiwasa. Dan alhamdulillah beliau baru saja menyelesaikan gelar profesornya, baru mendapatkan gelar profesornya. Itu gelar profesornya kemarin itu dalam apa studinya itu? Sebelum saya menjelaskan studinya itu apa, gelar profesor itu kan adalah gelar akademik. Bukan didapat di bangku kuliah, tetapi pada saat ini syaratnya itu adalah harus doktor. Doktor mengumpulkan angka sehingga nanti selesai doktor mengumpulkan angka kredit. 3 tahun setelah doktor, dan angka kredit itu diakui secara internasional, salah satu syarat khususnya. Alhamdulillah saya mendapat pengakuan di Turki. Di Turki, salah satu jurnal internasional di Turki menerbitkan artikel saya. Sehingga itulah salah satu syaratnya untuk menjadi profesor, mendapat gelar profesor. Alhamdulillah dapat profesor sempurna, langsung ke 1050 ke atas. Ada 2 profesor. Profesor 850 namanya, angka kredit, ada profesor 1050. Nah, alhamdulillah saya mendapat 1190. Jadi langsung loncat 4B, 4C, 4E. Mentok. Luar biasa. Dan prodinya atau bidang ilmunya kebetulan saya ini alumni Jogja di UMY, Psikologi Pendidikan Islam. Psikologi Pendidikan Islam. Iya, betul. Iya. Luar biasa. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan kalau kita cerita angkatan kita Stein ya. Cerita Stein ini adalah profesor pertama. Produk Stein Curup. Itu adalah profesor yang pertama. Kalau dulu belum YN seperti sekarang. Sekarang kan YN namanya. Gitu. Nah, terus kira-kira seperti apa nih? Apa yang memotivasi sehingga kalau menurut saya ini kan gila nih. Betul. Kan orang gila kan, gila belajar. Radikal. Gitu. Jadi menghabiskan sekian banyak waktu itu untuk untuk belajar gitu. Dan ini kan jarang. Nah, kira-kira apa nih memotivasinya? Jadi kalau yang paling memotivasi itu adalah cerita hidup. Awak kan tahu bagaimana kehidupan saya ketika kuliah S1 atau sebelum ke S1 saya lahir di Lampung dan sebagainya. Itu yang memotivasi saya. Saya lahir dari keluarga single parent, mak saya yang ngurus di Lampung, sehingga saya sempat putus sekolah 5 tahun. Putus sekolah. Setelah SMA. Setelah SD saya berhenti 5 tahun. Setelah SD 5 tahun. Berhenti 5 tahun. Akhirnya saya ikut ujian di MTS di Lampung. Itu sekolah setengah tahun, 1 semester. Langsung kelas 3. Langsung kelas 3. Jadi ikut ujian, alhamdulillah dapat ijazah, baru saya masuk aliyah. Seharusnya tamat itu 295. Tapi karena tadi lambat, tamat SMA 97. 97, 98 libur lagi. Saya ngabdi pondok pesantren Waikanan Lampung. 97, 98 itu dari setelah SMA-nya tuh ngabdi saya di pesantren. Mengabdi selama 2 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Waikanan Lampung. Dan kemudian merantau saya bulan 5 ke Coro 99. Kuliah di bersama Stein Curup bersama Pak Irwan Iskandar. Iya.
Nah, artinya kan begini nih, perjalanan hidup itu ternyata yang memotivasi semangat semangat juang yang tinggi lah, kira-kira begitu. Sebab kan kalau cerita soal apa namanya mampu dan tidak mampu, ada banyak orang yang mampu, kira-kira begitu. Baik secara finansial maupun ataupun secara intelektual. Tetapi mereka mungkin tidak segigihnya sahabat Idiwarsa ini, kan begitu. Nah, kemudian ini saya pikir menjadi sebuah pembelajaran. Oke. Ini sambil ngopi. Jadi ini kan obrolan kita ini kan tidak resmi karena obrolan bincang sahabat. Dan target saya memang ini bisa ngobrol dengan sebanyak mungkin sahabat. Dari kalangan alumni PMI, alumni PMI dan semua sahabat di kuliah di STAIN. Nah, kita kan sama-sama di PMI ini. Nah, kalau saya kan banyak kalau di PMI itu kan tahun 98 pas masuk langsung Bapak saya 99 gitu sisi tahun lah. Nah, kemudian kami sama-sama di cabang PMI Curup itu menjadi pengurus cabang tahun 2001-2002. Ketika itu saya menjadi ketua oleh Nusron Wahid. Saya ketua cabang, dia adalah salah satu ketua tiga waktu itu di cabang Curup. Dan sampai hari ini dia masih masih sangat intens. Mengikuti perkembangan dan berkomunikasi dengan sahabat-sahabat PMI. Kan gitu. Kebetulan beliau juga karena tugas mengajarnya di IAIN Curup. Jadi kan juga dekat dengan cabang. Nah, kira-kira seperti sekarang inilah ya, menjadi sebuah kebanggaan bagi saya yang ketika itu menjadi ketua cabang, hari ini salah satu wakil ketua saya itu menjadi seorang profesor. Kan gitu. Alhamdulillah. Jadi kan kejadian yang langka ini. Nah, terus gini, adakah misalnya motivasi lah untuk adik-adik kita lah yang mungkin sekarang. Jadi kalau kita dulu jadi pengurus cabang itu betul-betul pengurus cabang yang militan, memahami nilai-nilai dasar pergerakan dan sebagainya. Dan walaupun kita aktivis, sering demo terkait dengan urusan kampus misalnya, hal-hal yang bersifat sensitif di daerah misalnya, kita kritis. Tetapi akademik kita tidak pernah tinggalkan. Kita waktu itu karena mahasiswa masih sedikit. Jadi tidak pernah kita tinggalkan. Tetap prestasi akademik itu diutamakan. Dan kita semua angkatan kita itu rasanya selesai tepat waktu. Benar ya. Artinya apa? Konklusi yang bisa kita ambil, boleh kita menjadi aktivis. Tapi tujuan utama kita adalah belajarnya itu. Di PMI kita belajar berorganisasi sehingga kita bisa tangkap dan bisa kita ambil untuk ke depan. Irwan Iskandar tidak mungkin akan menjadi leader di desa kalau bukan aktivis. Jadi ini menjadi penting bagi kita. Tempat kita belajar. Jadi motivasi kepada adik-adik sebenarnya jangan kita menganggap bahwa ketika aktivis kita harus selesai lama dan mengabaikan tusi kita, amanah orang tua kita untuk belajar memperoleh pengetahuan di perguruan tinggi. Saya kira itu. Nah, sekarang masih aktif di pengurus PMI. Saya kebetulan dimandat oleh Mas Mukawam, Mas Mukawam ketua PBIK untuk menjadi sekretaris IKPMI Curup. Ketuanya kami. Kami. Sampai sekarang. Dan kemudian saya diminta oleh adik-adik mahasiswa, adik-adik PC untuk menjadi ketua Mabinca. 2021-2022. Sekarang. Yang sekarang. SK-nya baru diusul ke PB. Ke Gus Abe. Dan alhamdulillah juga kemarin kita berlima kebetulan di grup PMI di pusat itu, se-Indonesia itu menggagas, dan saya termasuk orang yang 5 itu menggagas muktamar PMI di UIN 1 Tulungagung. Saya ditunjuk sebagai sekretaris pelaksana dan alhamdulillah berdirilah ADP namanya. Asosiasi Dosen Pergerakan. Ada pengurus hariannya dan saya alhamdulillah dimandat sebagai pengurus harian di sekretaris, di bawah sekretaris umum dan wakil sekretaris umum.
sekretaris satu lah istilahnya. Iya. Luar biasa. Di Dan pusat. selamat nih. Ya, selamat. Baru dilantik kemarin. Baru dilantik kemarin. Gitu. Jakarta. Nah, terus gini nih, kita balik lagi cerita soal tadi, soal pendidikan tadi itu. Kalau gelar profesor yang hari ini kan mungkin kan ada prasyarat tuh. Artinya kan ada perjalanan panjang nih. Kemudian setelah dari Stein itu kemarin S2-nya? S2, oh iya. Setelah dari Stein, saya alhamdulillah dapat peringkat waktu itu dengan IP cum laude 3,80. Kemudian saya tes CPNS, alhamdulillah lulus sebagai staff dulu. Oh iya, staff di Stein. Di Stein. Dan tahun 2007 saya mencoba untuk mengembangkan saya kuliah lagi dengan modal sendiri lah, sendiri di IAIN Cirebon, dulu Stein Cirebon, Jawa Barat. Oh, sekarang di IAIN Cirebon, Jawa Barat. Tahun 2007 selesai tepat waktu dan tercepat. Saya mendapat IP luar biasa waktu itu, alhamdulillah 3,90-an. 3,90 luar biasa ya. IP cum laude juga. Dan tahun 2010 saya mutasi menjadi dosen. Saya lulus staf administrasi. Staf administrasi mutasi jadi dosen. Setelah S2 psikologi pendidikan Islam itu. Tahun 2010. 2013 saya mencoba lagi untuk kuliah. Saya cari informasi yang sesuai dengan basis saya mana. Saya ketemu hanya satu perguruan tinggi dan itu saya memilih Universitas Muhammadiyah Jogja. Kader NU kuliah di Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah juga moderat. Ya. Tapi bukan persoalan Muhammadiyah atau tidaknya. Linearitasnya. Kesempatannya. Dan saya dibantu beasiswa oleh IAIN Curup, beasiswa penuh selama 3 tahun. Alhamdulillah saya 2,5 tahun selesai. 2 tahun. Dibiayai 3 tahun. Kemudian diselesaikan dalam waktu 2,5 tahun. 2,5 tahun. Saya sebenarnya 1 tahun 7 bulan di semester 3 itu sudah selesai disertasi. Sudah selesai disertasi. Tapi di UMY tidak boleh karena secara administratif dia harus 3 tahun atau masuk pada semester 3 tahun. Masuk ke tahun ketiga. Tahun ketiga. Makanya saya dipanggil itu. Dan alhamdulillah saya terbaik. Saya mendapat gelar terbaik, disertasi terbaik dan mahasiswa terbaik di pasca sarjana. Di UMY. Dengan IP 3,91 naik 1. 3,91. Kalau kemarin S2-nya apa? 3,90 kemudian naik 3,91 di S3. Dan mendapatkan gelar doktor bidang psikologi pendidikan Islam. Bidang psikologi pendidikan Islam dan nyambung dengan gelar profesornya. Nyambung. Iya kan? 2016 itu. Nah, dari situ saya mendapat banyak pengalaman dari profesor-profesor muda itu. Kata kuncinya adalah membaca dan menulis, menelaah, meneliti dan sebagainya. Maka saya getol. Saya tamat S2, S3, langsung saya ngusul ke lektor kepala tahun 2019. Lektor kepala dengan angka kredit 550, 4A, tapi angka kreditnya ke 4B. Tahun 2019-2020 saya kejar. Saya memiliki kira-kira 40 lebih tulisan. Ya, baik secara individual, tim maupun bersama mahasiswa. Nah, dari situlah saya kirim 36 artikel untuk museum profesor ini dengan 3 jurnal internasional. 36 artikel. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kan tahu sendiri kan saya kan bahasa Inggrisnya lemah, bahasa Arabnya lemah. Saya menggunakan mitra dan translator untuk itu. Ya, saya buat, saya rancang, saya lakukan penelitian, walaupun penelitian sangat sederhana. Nah, tapi kita tahu keinginan dari reviewer, editor Scopus itu, kita sedikit tahu belajar gitu, maka kita translate. Itu sebenarnya kata kuncinya kalau profesor itu sebenarnya tadi apa? Membaca, menulis dan melakukan dan bukan hal yang besar ya. Artinya kan hal-hal kecil. Yang mungkin dianggap orang kecil. Betul. Tapi sebenarnya kebermanfaatannya itu luar biasa. Kan gitu. Kalaupun misalnya kita berpikir sesuatu yang besar tapi kebermanfaatannya belum jelas, saya pikir juga tidak memiliki arti. Kan gitu. Benar. Iya. Nah, ini clue-nya luar biasa ini. Ini tipsnya. Jadi bagi mungkin sahabat-sahabat kita semua dan teman-teman sekalian, kita mesti banyak belajar dengan beliau ini.
terkait dengan ya capaian yang sudah yang didapatkan oleh dia pada hari ini. Dan salah satu hal yang menarik, sampai hari ini dia tetap sederhana. Ada yang saya ingat tadi itu, ya kan gitu. Karena pendidikan ternyata, ya kan, bukan bicara soal banyaknya finansial. Iya, betul. Ya. Karena tujuan kita dalam memperoleh atau mencapai mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan itu bukan pada finansial. Bukan pada finansial. Ukurannya, indikatornya bukan itu. Misalnya ketika kita doktor, kita harus punya ini, punya itu. Ketika kita profesor, harus kita punya ini, punya itu. Tapi dengan gelar yang kita capai, dengan pengetahuan yang kita capai, kita memberi manfaat buat orang lain. Betul. Memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain. Maka saya punya falsafah, saya sampaikan tadi di ngobrol biasa tadi. Sukses itu, saya menurut Herwan Askandar sebagai kawan baik saya, kawan akrab saya, sukses. Tapi menurut saya belum. Mengapa? Karena saya belum pernah sampai saat ini belum mensukseskan orang lain. Karena kesuksesan itu menurut saya adalah orang mampu mensukseskan orang lain dengan kesuksesan kita itu. Mampu mensukseskan orang lain dengan kesuksesan yang kita miliki. Baru itu sukses namanya. Saya misalnya mencapai puncak tertinggi di akademik yaitu profesor. Kalau hanya untuk saya saja, tidak bermanfaat untuk orang lain, saya mengatakan itu belum sukses. Betul. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah komitmen. Iya, komitmen, betul. Harus komitmen. Ya, artinya kan hari ini ketika itu dicapai gelar profesor, artinya kan ada agenda-agenda ke depan. Betul. Itu bagaimana mendorong orang yang berada di sekeliling kita, teman-teman, saudara, dan semacamnya, ini bisa mendapatkan manfaat dalam tanda petik adalah minimal menjadi spirit, menjadi sebuah semangat. Iya. Jadi sahabat-sahabat, His Day pada hari ini kita mendapatkan sebuah pengetahuan baru lah dari prinsip-prinsip yang ada dari sahabat Idi Warsa ini. Kemudian juga begini, sahabat-sahabat sekalian, saya punya agenda. Karena tadi ini ceritanya soal PMII misalnya, karena beliau ini adalah sahabat saya juga di PMII. Jadi begini sahabat, saya juga punya agenda untuk mendokumentasikan sahabat-sahabat PMII kita, sahabat-sahabat dari pergerakan ataupun dari NU nanti ini secara beransur-ansur. Ini salah satu kegiatannya itu seperti hari ini dengan bincang sahabat. Kan saya akan subscribe, like and share. Karena ini menjadi penting menurut saya. Kita selama ini kan menjadi kebingungan, misalnya adik-adik itu mencari referensi siapa saja sih sebenarnya tokoh-tokoh atau misalnya senior-senior yang ada di Bengkulu. Makanya saya secara bertahap ini akan menyiapkan ruangnya itu dengan mendokumentasikan diskusi-diskusi seperti ini. Dan kemudian juga kan harapannya adalah bagaimana ini menjadi jembatan bagi saya untuk bisa bersilaturahim. Itu yang paling penting dengan kegiatan bernostalgia. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita ucapkan selamat sama sahabat Profesor Dr. Idi Warsa. Amin. Yang baru sudah mendapatkan gelar akademiknya, dan juga selamat karena menjadi salah satu sekretaris di Asosiasi Dosen Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, pengurus pusatnya kami itu. Dan beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Mabinca cabang PMII Rejang Lebong. Dan tentu ke depan kita juga mungkin akan melakukan diskusi-diskusi lain terkait dengan Pak Idi Warsa, tapi mungkin dalam kegiatan yang berbeda dan tema yang lain. Hari ini bincang sahabatnya sudah dan kami mengucapkan ribuan terima kasih ini kepada sahabat Idi Warsa yang telah memberikan ruang, waktu, kesempatan untuk bisa ngobrol sama-sama. Gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.